semua angle bagus ini ya Allah. Kanan dong. Sini semua kali. Baik. Mungkin melihat ke area sebelah kiri. Halo, selamat sore semuanya. Jujur aku belum nonton episode 1-nya. Gimana? Waduh, matching. Bocoran dong. Kita cuma bisa bilang matching kali ini. Oke. Ya, ya skripnya menarik banget menurut aku. Kita bedah dan kita lepas dari yang mungkin teman-teman pada punya pertanyaan gitu kayak panas ataupun apa segala macem. Tapi dari sisi saya sebagai seorang kakkoran gitu ya, melihat karakter Nadine ini sangat-sangat menarik banget, kompleks banget, punya isu trauma dari dia kecil, kehilangan yang begitu dalam sehingga mengganggu dia secara emosional gitu. Secara emosi dia memang bukan perempuan yang gampang untuk di handle gitu. Terlepas lagi mungkin ya kita tahu bahwa memang hubungan dengan suami memang agak sedikit unik ya, dan ini tidak lepas dari kondisi psikologis Nadine sendiri. Kalau aku melihat Nadine adalah sosok yang sangat gelap hidupnya gitu, gelap dalam artian dia adalah orang yang sangat menderita di dalam hatinya, sangat kosong, sangat bisa agresif dan juga bisa sangat posesif at the same time karena jarang merasakan cinta yang tulus yang dia rasain gitu. Jadi kehilangan demi kehilangan udah dia rasain, dan bahkan dia juga ngerasa bahwa cinta itu apa sih gitu. Oh, cinta itu adalah pengabdian yang seperti dikatakan suaminya gitu. Jadi dia hanya tahu itu gitu. Dan itu bertahun-tahun menggelut di dalam diri dia sehingga dia nggak bisa membedakan mana yang harusnya dilakukan dan tidak. Jadi dia terabas aja gitu. Dia tipikal orang yang memang tidak menggunakan logika, tapi perasaannya dia yang sudah mengendalikan hidupnya gitu. Jadi kalau aku melihat Nadine ini sangat-sangat gelap ya gitu, kayak harapan itu nggak ada di dia gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sesuatu yang menurut dia ada harapan baru, dan dia nggak mau melepaskan itu. Dia nggak mau sesuatu yang nggak pernah dia rasain itu lepas. Akhirnya menimbulkan sisi gelap dari seorang Nadine adalah apapun yang membuat dia bahagia itu harus dipertahankan, obsesifnya dia gitu. Jadi memang Nadine ini karakter yang aku kalau nginget dia itu kayak nyesek gitu, kayak oh my god aku nggak mau sih ada di dia gitu, karena memang dia secara psikologis tidak dalam stage yang normal seperti kami ini atau kita ini gitu. Jadi memang ya orang yang ada di situasi itu kalau menurut aku melihatnya gelap aja gitu, kayak ngelihat matahari itu seperti ngelihat mendung gitu loh, kayak hidupnya tuh so gloomy gitu. Maksudnya dia mencoba menutupi semua itu, tapi deep down she's not happy gitu loh, and dia nggak tahu gitu. Oke, kalau butuh waktu berapa lama Kak mendalami peran yang satu ini? Sebenarnya ini lebih kayak imajinatif bahwa seorang Nadine itu memang seperti ini gitu. Dalam aku membaca skrip, memang she's in that path gitu, bahwa dia seorang yang bisa dibilang ada gangguan gitu ya, bipolar lah gitu. Kalau aku sempet ini sih kayak ketemu seseorang yang memang openly saying that dia mengidap dia mengalami bipolar gitu. Jadi ngobrol-ngobrol gitu bahwa ternyata ya dia terlihat normal seperti kita gitu, tidak ada spesifik fisik ataupun secara appearance itu terlihat berbeda dari kita, sama sekali tidak ada. Tapi itu terjadi perbedaan apabila ada guncangan emosi yang datang ke dia gitu. Dan itu yang aku pelajari gitu, bahwa gitu, bahwa emotionally unstable itu ya doesn't mean harus terlihat tidak normal orang gitu. It's just if something happen to her, memang reaksinya akan lebih berbeda dibandingin kita yang
yang mudah-mudahan insya Allah dalam keadaan sehat secara jasmani dan mentally gitu. Jadi reaksinya tuh nggak akan berlebihan gitu. Makanya sebenarnya menurut aku cerita ini sangat karakter driven ya. Cerita ini bergerak karena si karakternya Nadine, karakternya Alex, karakternya Lara, karakternya Erwin dan teman-teman yang lain itu bergerak karena memang karakternya yang menggerakkan cerita ini. Jadi itu yang membuat something is different about this series gitu, yang kayak sangat-sangat seru untuk diikutin karena memang karakternya unik semua. Karakternya sangat ya beda-beda sehingga menghidupkan si episode demi episode itu, eskalasinya tuh tambah seru, tambah gila lah gitu. Oke, cukup Kak Luna, terima kasih. Tepuk tangan untuk Luna Maya. Selanjutnya Mas Darius, izin. Aduh. Apa kabar? Pertanyaan pertama langsung tantangan. Banyak. Tantangannya banyak ya. Menciptakan sebuah karakter yang baru itu selalu proses yang menarik. Dan dalam dua produksi yang aku ikutin bareng sama Hitmaker, kita sebagai aktor benar-benar dikasih wadah, dikasih ruang, dikasih waktu untuk punya semua bahan yang bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan karakter. Untuk WTV original Main Api ini, karakter Alex Bastian sebenarnya kalau aku lihat mungkin ini orang yang kebanyakan ya, bukan eksekutif muda literally, tapi dia punya satu pekerjaan spesifik sebagai arsitek yang lagi naik daun, karirnya bagus, keluarganya bahagia, kelihatannya bahagia ya, punya istri yang taking care of him, and juga anaknya 2 gitu kan, dan kelihatan happy dari luar tapi ternyata di dalam menyimpan banyak masalah gitu. Dan aku yakin banyak di antara kita di luar sana yang juga dalam situasi yang sama gitu. Tapi yang membuat menarik adalah pemikiran dan pilihan-pilihan yang akhirnya diambil oleh Alex gitu. Dan tantangannya sebagai aktor udah pasti memahami isi pikiran si karakternya. Dan buat aku Alex itu terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya dia fragile banget. Dan gak gampang buat seorang laki-laki yang biasanya punya ego yang tinggi untuk menerima bahwa oh ternyata kita juga punya keterbatasan. Yang kita pikir kita dominan, ternyata kita nggak sedominan itu dan harus berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih dominan dan menentukan arah hidup kita selanjutnya. Sehingga semua keputusan yang diambil oleh Alex bukan berdasarkan apa yang dia inginkan dalam kontrolnya dia sendiri, tapi dipengaruhi sekali oleh kontrol seorang Nadine gitu. Dari beautiful escape jadi trying to find a way to escape. Gitu, jadi menarik banget. Dan proses ini kita jalanin bareng-bareng, dan ya mudah-mudahan tergambar dari apa yang teman-teman tadi sudah lihat. Oke, pertanyaannya, mendapatkan skrip seperti itu, Kak, bagaimana responnya Kakak pertama kali? Oke, selamat sore. Sore Tuan. Emang sih sejak main di sini banyak yang manggil Tuan sih. Iya benar. Tapi ya mendapatkan peran. Emang Nadine ini emang nggak bisa ditolak. Apanya? Oke, kesan saya menerima pekerjaan ini sebagai peran Erwin ini. Memang saya belakangan ini lagi senang dengan karakter yang kompleks. Karena selama bertahun-tahun saya selalu memerankan karakter protagonis, bapak yang baik dan sebagainya. Dan kali ini begitu ditawarkan oleh Hitmakers, oleh Bro Rocky, jadinya saya yakin bahwa ini adalah tantangan. Apalagi yang terlibat di sini adalah mostly teman-teman semua, termasuk sutradaranya Rizal Mantovani. Akhirnya finally, dari dulu kita sering ngobrol, pengen banget kerja sama lu, tapi kapan? Akhirnya ketemu lagi di sini. Dan kolaborasi kita, tukar pikiran, akhirnya kita bisa menemukan satu esensi yang baik untuk bisa diinjek ke karakter Erwin ini. Jadi karakter Erwin ini mungkin kalian sudah nonton. Dia adalah seorang pria sukses, perfeksionis, pekerja keras. Bahkan dalam pernikahan dia kayaknya sepertinya tidak memikirkan mau punya anak.
Dia fokusnya hanya kepada karya-karya dia dan Nadine. Jadi Nadine itu dia menganggap sebagai satu pasangan, satu figur yang harus dia jaga, dia protect, dia berikan segala-galanya dengan love language-nya dia. Tapi ternyata memang bukan cuma sampai di situ aja. Tapi ternyata memang Iya Tuhan, siap. Love language-nya physical attack kayaknya ya. Iya, dan Di-attack banget, wow. dan ternyata ya dia boleh dibilang adalah salah satu karakter yang pria yang bisa mengerti Nadine. Izin Tuhan, Nadine ingin menanggapi sepertinya, silakan. Nggak dari tadi, kayaknya lu tuh pengen jadi body double gue ya. Kalau butuh pemeran pengganti aku siap. Bercanda Tuhan, bercanda, silakan. Tadi cambuk lu. Tapi emang jujur sih, tantangan sebelum nyampe ke pertanyaan itu saya jawab aja ya. Iya. Jadi tantangan terbesar memang di series Main Api ini adalah ya bagaimana kita mengeksplorasi adegan-adegan itu. Mencambuk itu ya Tuhan ya. Jadi jujur memang penyimpangan ini memang kita berusaha untuk tukar pikiran dan melalui satu eksplorasi, dan juga kemudian kita juga ada teknis yang harus dipersiapkan, dan akhirnya semuanya bisa dieksekusi dengan nyaman, khususnya dengan lawan main yaitu Luna. Iya, luar biasa. Proses komunikasinya gimana kalau bisa dicontohkan mungkin Pak? Sama Kak Luna waktu mau memulai scenes itu. Izin Luna, gitu. Tapi, aku cambuk ya. Enggak ya, enggak gitu ya. Biasanya sih memang Erwin hanya simple ya. Dia cuma ngomong satu-satu tapi that's an order. Itu bukan request, it's an order. Jadi ya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Waduh. Traveling nih mulai ini Tuhan. Buka Tapi baca. ini ya. Oh siapa? Tapi boleh ini nggak sih, boleh aku tambahin ya. Aku di sini pengen ngucapin apresiasi atau say thank you untuk Hitmaker dan juga Rocky Soraya dan Mas Rizal untuk memberikan kenyamanan terutama ke kami para pemain ya. Nyaman itu paling penting gitu loh. Jadi selama proses syuting, boleh aku ceritain ya mungkin ya. Jadi proses syuting ini yang kalian lihat sama yang kita alamin itu benar-benar seprofesional itu. Mungkin selama di Indonesia gitu aku belum mendengar ada proses syuting yang seprofesional ini gitu. Mungkin aku dengar dari teman-teman ada beberapa produksi yang memang mengharuskan ada adegan tapi tidak ada protokol dan procedure yang tepat gitu. Tapi di Hitmaker dan Rocky dan juga Mas Rizal memberikan kenyamanan itu kepada kami gitu. So aku ngerasa perlu terima kasih banget juga dan juga buat WeTV memberikan itu ke kami. Pertama, protokolnya tuh luar biasa. Setiap ada adegan apapun itu kita close set. Yang hanya boleh masuk ada berapa orang ya Mas? 6 ya? 6 apa 7 ya gitu. Yang memang kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Itu ditutup, handphone gak boleh masuk. Sama yang aku benar-benar apresiasi adalah si memory card itu hanya tertuju kepada satu orang dan yang menerima di kantor. Dan itu harus tanda tangan. Jadi proses nyampe di ruang editing itu hanya si satu kurir itu dengan si yang akan menerima yang bertanggung jawab. Jadi kebocoran itu akan sangat bisa kebaca alurnya kemana. Itu menurut aku safety banget gitu. Terus juga kedua adalah adanya IC. IC itu adalah Intimacy Coordinator yang membuat proses syuting kita tuh sangat gampang dan nyaman karena it's so technical, seteknis itu sampai kita nggak ngerasa jadi kayak awkward gitu kayak gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih udah di prepare sebelumnya. Bahkan pas kita reading Mas Rizal udah punya workshopnya, udah ada kayak koreografi gitu, dan kita di lokasi itu udah tahu shotnya kebutuhannya apa aja, bukan yang nyari lagi yang oh harus ini harus itu, enggak, tapi udah jelas oh shotnya ini, jadi kita udah tahu apa aja gitu. Kita bahkan workshop dari ya ibaratnya dari thrustingnya, dari apanya itu semua koreografi gitu. Bahkan saya juga pengen ngucapin terima kasih juga Mbak Putri itu sebagai our IC coordinator gitu, intimacy coordinator, Putri Ayudia, dan dia certified untuk IC gitu. Jadi memang
bukan abal-abal, ini bukan suatu hal yang oh asal ada begini supaya laku, supaya gitu, enggak, tapi ini it's very professional gitu loh. Sampai Mbak Putri juga ada di lokasi, ngecek semuanya, dan bahkan punya kit gitu loh. Kit itu apa sih? Mau dari permen, mau dari celana dalam khusus laki-laki yang melindungi bagian intim, dan bahkan juga perempuan, itu kita lengkap semua. Bahkan ada bola yang untuk supaya antara badan si pemain 1 dengan 2 itu ada jarak tapi tidak terlihat. Segitu profesionalnya gitu. Jadi supaya teman-teman juga tahu bahwa produksi ini tuh bukan cuma sekedar oh asal adegan aja, tapi itu sebuah terkonsep yang sangat matang gitu. Jadi aku apresiasi banget bahwa kita sebagai aktor, kita sebagai pemain nggak merasa ini sesuatu hal yang tabu dan agak membuat kita jadi kayak risih gitu, kayak tapi it went naturally, it went memang si karakter ini melakukan hal ini, bukan Luna Maya lagi atau Darius atau Audi atau Marcelino lagi gitu, tapi udah menjadi si karakter itu dengan teknis yang luar biasa. Jadi terima kasih buat Pak Rocky, Hitmaker dan WTV dan juga Mas Rizal sudah memberikan kenyamanan itu kepada kami gitu, sehingga membuat kami itu juga nggak menjadi beban gitu. Dan thank you once again gitu. Jadi mungkin ini informasi aja ya buat teman-teman, jadi tahu bahwa prosesnya itu sedemikian profesionalnya. Oke, terima kasih kalau sebenarnya lebih kayak dapat karakter seorang ibu dan juga seorang istri, itu kayak relate lah buat aku. Tapi mendapatkan suami yang kelakuannya begini itu susah. Ya. Itu sangat sulit. Jangan sampai itu terjadi ya. untung film ya Kak. Jadi kayak sulitnya ya ini kayak ya kita happy, terus ada juga ternyata di dalamnya aku sama Alex juga ada masalah biasa rumah tangga gitu. Tapi di sisi lain juga aku bingung harus menjadi istri yang nurut sama suami atau harus nurut apa kata mertuanya gitu. Jadi itu yang bikin kesulitan sampai akhirnya itu jadi masalah besar di dalam keluarga, dan mungkin itu juga jadi adanya si Beautiful Escape ini ya gitu. Tapi yang jelas Lara ini mencoba untuk menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik juga untuk kedua anaknya. Tapi mungkin ada salah yang mau diprioritasin tuh yang mana gitu. Karena Lara ini juga dia nggak hanya menjadi full ibu rumah tangga, tapi dia juga pekerja gitu. Dia punya restoran, dia harus atur semuanya gitu. Dia yang turun tangan langsung. Jadi itu yang buat Lara ini punya tidak banyak waktu untuk suami dan anaknya gitu. Tapi di sisi lain aku melihat suamiku kepada anak-anaknya itu sangat ya ayah banget gitu. Dia sangat peduli gitu. Cuman untuk ke istri dan ya untuk suami istri ini agak kurang hubungannya gitu. Itu makanya jangan pulang malam-malam. Aku malam, aku mending malam, dia pagi, malam nggak pulang. Nggak pulang, iya benar. Mending mana? Iya benar. Aduh. Wah, mending ini mulai ketemu Nadine aja lah. Aduh, speechless ya ini. Oke, Kak Audi memerankan sebagai Lara Bastia. Emosinya kebawa ke kehidupan nyata nggak sih Kak? Atau sebel beneran nggak lihat Kak Darius? Aku jawab nih Kak Luna. Tolong jawab yang jujur. Sebenarnya ya kalau sebel enggak, cuman kalau pas adegan yang memang harus sebel, aku sebel beneran gitu. Karena gila ya suami aku begini gitu, dan ngebayangin kalau itu suamiku beneran gitu. Jadi sabar, kayak Mbak, sabar. udah emosi. Ini bukan di kehidupan nyata, sabar Mbak. Iya. Coya ya. Tapi pokoknya ya kalau sebel ya enggak lah. Cuman memang kelakuannya bukan kelakuan Alex ya. Dariusnya tuh yang mau nyebelin. Oh, iya. Ya. Dariusnya bukan Alexnya. Apa perlu kita kuak ya ini kelakuan Darius sebenarnya ya? Cukup Kak Udi, tepuk tangan untuk Kak Udi Mariska, izin luar biasa.